Jadi kita akan belajar membuat spesifikasi alat. Baru satu ini ya. Jadi ceritanya apa? Backgroundnya apa? Backgroundnya Anda bisa baca di buku Kassler ya. Di buku Kassler. Jadi ceritanya pengen dibuat alat penghasil air minum. Ya, air yang siap diminum. Lah untuk siapa? Untuk eh, pendaki gunung ya, petualang alam bebas itu kan bisa pendaki gunung, tapi juga bisa untuk orang yang bekerja di alam ya, misalnya surveyor yang harus bekerja di hutan dan sebagainya atau di daerah terpencil ya. Nah, bekerjanya kan tidak cuma sehari dua hari ya, di tempat yang listrik pun tidak ada, warung tidak ada, begitu ya. Maka kan perlu membawa air minum, tapi ya apa perlu membawa air minum banyak gitu ya. Siapa tahu bekerjanya bisa seminggu, dua minggu, atau sebulan, atau bahkan 2 bulan. Nah, jadi diinginkan alat ya yang bisa menghasilkan air minum dari air yang ada di alam. Nah, kemudian salah satu ciri air di alam itu selain ada pengotor berupa padatan ataupun zat terlarut, juga kemungkinan ada bakteri atau virus. Jadi di sini pertanyaannya adalah buatkanlah water purifier yang sesuai untuk orang-orang ini kan begitu. Nah, ini kira-kira hasil interview itu hasilnya ini. Hasil interviewnya ya. Nah, apa saja? Yang pertama, produce safe water artinya apa? Menghasilkan air yang bagaimana ini? Produce safe water. Aman, Menghasilkan air yang aman. aman diminum ya. Aman diminum. Kemudian alatnya, jadi alat harus bisa menghasilkan air yang aman diminum. Ya. Nah, kemudian apalagi? Kan harus digendong ke tempat bekerja ya, keliling-keliling hutan gitu ya. Harus apa? Like and small gitu ya, permintaan dari hasil wawancara ini. Kecil dan eh, Ringan. ringan. Kemudian fast acting itu apa maksudnya? Fast acting artinya apa? Yuk. Bisa bekerja dengan cepat, Bu. Ya, bisa menghasilkan airnya dengan cepat gitu ya. Jangan lama, mosok hanya pengen segelas air minum aja, alatnya bekerja 1 jam. Aduh, selak kehausan gitu ya. Oke, long lifetime bisa dipakai ya dalam jangka waktu yang lama dan tidak rusak maksudnya ya. Nah, di hutan ada listrik enggak? Pada tidur ya jam 2 siang kok ya memang waktu untuk tidur itu menyenangkan ya. Enggak ada listrik ya. Ya. Jadi alatnya harus dibuat tanpa Listrik. listrik. Ada chip murah ya bisa digunakan lagi. Nah, dan bisa menghilangkan bau dan rasa. Oke, dari sekian ini kalau dikelompokkan menjadi esensial, apa yang esensial? Apa yang desirable? Apa yang useful? Yuk dari situ. Yang esensial apa, Mas? Produce safe water, Bu. Ya, ini esensial ya, harus. Yang desirable. Masih ada yang esensial? Like and small itu esensial enggak?
Enggak. Enggak. Jadi bendanya berat dan besar boleh. Kayaknya, tapi ya ini namanya pendapat ya. Kalau pendapat saya ini masih esensial ya. Ya. Karena tujuannya bisa dibawa kemana-mana. Yang desirable yang mana? Oke, yang esensial lagi. Tidak ada listrik. Ini esensial lagi, tak? Nah, yang desirable yang mana? Ini ya, desirable. Yuk, yang mana lagi? Fast acting, desirable. Yang useful, Chip. Resiko. ini useful. Terus, long lifetime, Useful. useful. Ya, kadang ada beda pendapat ya. Tapi kalau ini nggak boleh beda pendapat ya. Yang khusus yang produce shift water ya, menghasilkan air yang tadi kan harus menghilangkan bakteri dan virus ya, berbahaya. Oke, Temak, ini adalah spesifikasi kualitatifnya. Sementara kita akan membuat spesifikasi kuantitatif. Ya, spesifikasi kuantitatifnya seperti apa? Oke, mari kita buat. Kita telah satu persatu. Di sini sudah ada yang pertama adalah alat ini tidak boleh rusak ya. Selama si orang-orang itu bekerja di hutan, gitu toh ya. Nah, maka kita harus membuat kapasitasnya ya. Kapasitas atau air yang bisa dihasilkan dan alat ini tidak rusak. Kita harus bikin asumsi dulu. Grup petualang atau surveyor itu biasanya bekerja itu berapa orang dalam satu tim gitu ya. Nah, misalnya dimisalkan 2 sampai 4 orang ya. Nah, kemudian kita juga akan ambil waktu pakainya dimaksimalkan. Jadi jangan diminimalkan, dimaksimalkan ya. Oke, orang bekerja di hutan ya maksimal 2 bulan gitu ya. Nah, kemudian juga dimisalkan juga dicari data juga orang minum itu sehari berapa liter. Minum di sini maksudnya tidak cuma untuk minum, maksudnya juga untuk membuat makanan. Misalnya mau buat Indomie begitu ya. Seperti itu, 5 liter itu sudah termasuk. Berarti kita bisa hitung kapasitasnya ya, kapasitas alat menghasilkan air berapa dan tidak rusak ya, 4 orang ya, memerlukan 5 liter per orang per hari gitu toh ya Mas. Terus berapa? 60 hari. Jadi berapa air yang harus dihasilkan dan alatnya tidak rusak gitu toh ya. Nah, dihitung Mas, berapa ini? 4 kali 5, 20. 20 kali 60 berapa? Oh, nggak ada yang ikut kuliah ya? Saya tanyain. 1.200, Bu. 1.200 liter. Jadi alat ini tidak boleh rusak ketika sudah memproduksi 1.200 liter dan agar lebih aman lagi untuk memastikan bahwa alat ini benar-benar tidak rusak ya, dilebihkan ya. Kita akan merancang ini ceritanya ya. Ya dilebihkan jangan 1.200. Nah, ini dibuat 2.000 liter ya. Nah, jadi dari kebutuhan dasarnya kemudian dilebihkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Nah, yang kedua,
yang tadi fast acting ya. Ini menjawab dari fast acting. Alatnya harus bekerja. Kalau 5 liter per hari, kalau 4 orang berarti tiap hari itu membuat berapa? 20 liter. Nah, 20 liter itu mau dibuat dalam waktu berapa? Oke, ini dimisalkan, ini harus studi literatur ya. Nah, katanya 1 liter per menit ini ya di sini. Jadi butuh waktu 20 menit kalau membutuhkan atau langsung sekali jadi 20 liter air. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Nah, tadi like and small ya. Lah berapa ukurannya? Kan harus kita buat secara kuantitatif. Nah, ya harus survei juga ini ke pasaran ya. Nah, 1 liter aja beratnya 1 kilo itu udah berat ya. 1 kilo itu kan berat toh? Berat nggak? Sudah termasuk berat itu ya. Nah, kemudian tadi produce safe water. Ya, kita lihat aturan air siap minum itu persyaratannya apa? Syarat-syarat yang lain di sini nggak ditulis ya. Kalau harus bersih dari padatan itu sudah pasti ya. Nah, jadi alatnya harus mampu menghilangkan bakteri, virus, dan sebagainya. 99,99 ya. Ini menjawab produce safe water. Ini esensial. Ya, kemudian apa lagi? Nah, yang useful tadi harganya murah gitu ya. Ini chip tadi. Chip ini tergantung negaranya ya. Nah, kemudian bisa bekerja pada tekanan rendah ya, karena akan dipakai surveyor ya, atau petualang naik gunung. Semakin tinggi permukaannya, tekanannya akan turun. Jadi ini kira-kira penjelasannya. Nah, kalau di ini sudah diuraikan seperti ini, kita bisa nuliskan spesifikasinya jadinya apa gitu ya. Inilah spesifikasi hasilnya. Ya. Tadi kapasitasnya 2000 per liter, 2000 liter. Laju produksinya 1 liter per menit. Menghilangkan sekian bakteri dan protozoa. Harganya kurang dari 100 dolar. 100 dolar itu kalau rupiah jadi berapa ribu ya, Mas? Ya, 14 juta. ya silahkan dikalikan sekarang ya. Kecil dan ringan tadi beratnya 1 kilo. Ini berat ya, bukan biret. Menghilangkan bau dan rasa. Jadi air yang tawar ya, tawar. Nah, inilah spesifikasi alat purifier water, nggak cuma penjernih ya, water purifier ya. Airnya nanti air siap minum. Nah, ini adalah akhir dari bab NIT ya. Nanti Ibu akan kirimkan soal sederhana saja untuk mahasiswa kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sudah siap kok, soalnya hanya kok terlupa. Sudah atau sudah saya kirim di link di pertemuan 3 ya? Link tugas 2. Kelas C, tolong dijawab. Sudah saya tulis belum? Atau malah sudah? Di Sepada di pertemuan 3. Harusnya sudah saya tulis di sana. Mungkin bisa diwakili kelas C? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau kelas A dan E sudah ada belum? Wakil kelas A? Kelas E belum ada, Bu. Oh, belum ada. Baiklah. Berarti akan saya kirimkan segera setelah kuliah ini ya.
Baiklah, ini akhir dari bab NEET. Jadi akhir dari bab NEET setelah wawancara kita bisa membuat spesifikasi ya. Baik spesifikasi kualitatif maupun spesifikasi kuantitatif. Oke, baiklah, saya tutup bab yang NEET. Kita akan lanjut ke bab idea. Oke, silahkan disiapkan materinya yang idea. Idea ya. Oke. Jadi setelah spesifikasinya disusun, langkah berikutnya kan bagaimana membuatnya. Ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita akan belajar sebentar. Sebentar ya, saya ambil contoh dulu di ini, tak ambil. Oke, saya mengacu dari bukunya Kassler. Oke, ide. Berapa ide yang dibutuhkan? Ya. Ini adalah saya baca dari buku Kassler. Ini adalah pengalaman perusahaan-perusahaan terkemuka dunia dalam membuat produk yang sukses di pasaran. Ya. Perusahaan DuPont itu menulis ke ini mengatakan bahwa untuk satu produk yang sukses di pasaran itu perlu 300 ide. Ya, jadi dari 300 ide itu setelah diseleksi ya, nanti kita akan belajar seleksi ide, itu satu yang sukses di pasaran. Mahasiswa kenal DuPont itu perusahaan apa, Mas dan Mbak? Ahli di bidang apa, Mbak dan Mas? Mas atau Mbak ya? Saya panggil Mas atau Mbak ya? Mas Ernest Prayoga itu yang mana ya? Coba dilihatkan wajahnya. Saya yang nggak hafal, belum hafal. Beberapa saya hafal. Ernest Prayoga, silahkan tunjukkan wajahmu. Di. Oh. DuPont itu perusahaan apa ya, Mas? Kan ya kenal-kenal perusahaan tertentu. Kenal enggak? DuPont itu ahli di bidang apa? Apa Bu? Perusahaan DuPont itu di PPT itu kan ada DuPont. DuPont itu ahli di bidang apa? DuPont. Tidak tahu. Yang Nggak tahu lain Bu.
Rian Hidayat, yang mana ya wajahnya Rian Hidayat? Coba wajahmu mana Mas Rian Hidayat? Kalau Rian Hidayat bisa jawab, DuPont itu ahli di bidang apa? Perusahaan yang leading, terkemuka di bidang apa? Ayo yang lain, Mas atau Mbak Amanda. Yuk, tampakkan wajahmu yuk, Mbak Helven. DuPont leading di bidang apa, Mbak Helven? Polimer, Bu. Polimer. DuPont itu terkemuka di bidang polimer. Kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu suka beli panci atau wajan itu ada yang namanya teflon. Teflon itu penemunya DuPont ya. Jadi teflon dilapiskan pada logam menghasilkan polimer yang tahan panas dan tidak lengket gitu ya. Nah, itu. Nah, DuPont itu memerlukan 300 ide untuk satu ide yang sukses di pasaran. Berbeda dengan perusahaan 3M. Kalau 3M ahli di bidang apa ya, Mbak Helven? Atau yang lain yang bisa jawab? Ayo, tampakkan wajahmu. Mbak Francisca itu yang seperti apa ya wajahnya? Coba tunjukkan wajahmu. Mbak Francisca. 3M itu ahli di bidang apa? Terkemuka di bidang apa, Mbak? Ya, kita kuliah teknik produk nggak mau kenal produk-produk dunia bagaimana? Mbak Francisca atau yang lain, Mbak Amanda, Mbak Muti, perlihatkan wajahmu, Mbak Muti. 3M ahli di bidang apa? Di bidang teknologi manufaktur dan inovasi produk, Bu. Manufaktur itu kayak apa? Produk apa? Ya ini semua produk. Produk apa? 3M itu leading di produk apa? Kalau DuPont tadi produk polimer. Yuk, Rian Hidayat bisa jawab? Anantio, Dea Silki, yang mana Dea Silki lah gambarnya pemain bola itu gambar apanya? Di bidang perekat, Bu. Bidang apa? Perekat. Perekat. Hanya perekat? Ya, 3M itu ahli di bidang stationery, barang-barang stationery, tidak cuma perekat ya. Kalau dulu ada CD, ada kaset ya. Ya, double tape itu asalnya dari 3M, perusahaan di Amerika ya. Ya, mosok double tape aja mereka yang menciptakan ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Nah, kalau Zeneca and Pfizer pasti pada kenal semua ya. Ahli di bidang apa? Vaksin. Vaksin. Vaksin toh? Medis, Bu. Obat-obatan. Ya. Di bidang alat-alat kesehatan ya dan obat-obatan ya. Oke, banyak sekali misalnya kompres dingin di bayi itu ya, yang dulu harus pakai handuk dikasih cairan ditempelkan, sekarang sudah tinggal nempel di kepala, tinggal beli satu saset ya. Nah, ini 100 ide per one sukses. Kalau 3M cuma 10 ide untuk setiap satu produk yang sukses ya. Ini pengalaman perusahaan-perusahaan terkemuka dunia. Kalau begitu kesimpulannya apa? We need a lot of idea. Kita membutuhkan banyak ide untuk to get one, untuk mendapatkan satu. Satunya yang apa? Yang sukses di pasaran, bukan ide yang sekedar ide ya. Jadi ide yang dimaksud di sini adalah ide membuat produk dan produk tersebut laku keras gitu ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke sumber ide, source of idea. Nah, kalau kita mencari ide, ide itu sumbernya dari mana? Nah, kalau sebuah perusahaan akan membuat produk, pasti perusahaan akan membuat tim, product development team, ya. Nah, timnya itu ya harus mikir ya, harus menelurkan ide. Terus siapa lagi? Nah, waktu kita belajar NEET, kita punya lead user. Ide bisa diperoleh dari pengguna, fanatik, pengguna yang tahu banyak tentang produk ya, tentang kelemahan dan sebagainya. Itu bisa kita tanya untuk dijadikan ide. Lanjut, apalagi Bu? Lah, zaman sekarang ya, literatur tersedia, ya, paten tersedia, internet tersedia. Silahkan untuk mengaksesnya. Masih belum ketemu juga ide yang diinginkan? Bisa mengundang ahlinya, produk expert, ahli di produk tersebut, atau mendatangkan konsultan, ya, atau mendatangkan private inventor, gitu ya. Nah, tulisan di bawahnya adalah cerita tentang profesor. Oke, di sini di bukunya Pak Kasler loh ini ya. Saya menuliskan ini. Profesor tidak selalu merupakan inovator ulung ya. Kepandaiannya memang sangat tinggi ya, tapi seorang profesor belum tentu merupakan inovator yang bagus. Di sini tertulis but poor inovator. Nah, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat kritis. Profesor is often excellent critic. Yang sangat kritis, namun demikian kalau masalah inovasi belum tentu ini ya. Bukannya tidak, tapi belum tentu. Nah, kemudian bagaimana caranya menggalang ide, mengumpulkan ide, caranya gimana? Ya bikin acara, namanya curah gagasan atau brainstorming. Jadi dibuat acara brainstorming, mengundang pihak-pihak tadi ya. Membuat semacam pertemuan ya, discuss. Tapi ini istilahnya brainstorming karena curah gagasan. Nah, berarti di all group discuss the same topic. Topiknya ditentukan. Waktu mau mencari ide dan sebagainya, topiknya ditentukan dulu. Jangan kemana-mana, nanti nggak ada hasilnya. Hasil brainstormingnya nggak ada. Kemudian setiap yang ada hadir itu generate ide freely. Jadi bebas aja mengemukakan ide. Idenya aneh ya rapopo, ini encourage eccentricity. Ide-ide yang masih belum masuk akal itu pun juga boleh disampaikan. Mungkin ide tersebut sekarang belum bisa dibuat, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun ke depan ide itu bisa terrealisir ya. Encourage eccentricity. Kemudian jika di dalam tim itu ada pemilik ya, pemilik perusahaan, ya jangan terpusat pada pemilik perusahaan, ignore ownership ya. Jadi semua generate idea freely. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Bu. Kelas paling ngantuk ini ya. Nah, problem solving style ya. Jadi waktu mencari ide itu ada yang tipenya adaptor. Adaptor itu mengadopsi yang sudah ada gitu ya. Menganalogikan ya. Kemudian ada tipe-tipe inovator. Ya memang dia
gagasan awal ya. Nah, di sini sudah saya beri keterangan ya. Kalau inovator itu kan penemu ya. Seakan-akan dia yang menemukan ya. Dia banyak prakteknya, teorinya dikit ya. Kalau adaptor menganalogikan ini tadi sudah saya sampaikan. Pertanyaannya apakah adaptor lebih unggul ya? Tidak selalu ya. Nah, cuma sekarang ini di zaman modern ini adaptor lebih banyak daripada inovator ya. Nah, inovator maupun adaptor ya sama pentingnya. Sekarang ide-ide itu yang sudah dikemukakan di depan ya, brainstorming, mencari dari paten, dari literatur, dari expert, dari konsultan, itu kan namanya ide, menggalang ide secara umum. Ya, menggalang ide secara umum. Ya. Nah, di bidang farmasi itu ada menggalang ide dan caranya memang sudah spesifik. Nah, ini contoh di bidang farmasi. Ini pola-pola mencari idenya sudah terpola, tidak usah seperti yang kita tadi, ya. Modelnya tidak usah seperti yang tadi nih. Cara spesifiknya orang farmasi itu ada 3 macam. Kalau mencari ide itu ada 3 pola. Ya. Yang pertama adalah natural product screening, yang kedua adalah random molecular assembly, dan yang ketiga kombinatorial chemistry. Nah, itu masing-masing apa atau bu, kan begitu pertanyaannya. Kita mulai dengan natural product screening. Natural product screening. Jadi idenya itu kalau perlu senyawa kimia tertentu bisa diperoleh dari alam, natural product screening. Nah, screening dari alamnya seperti apa? Ini ada 3 macam. Ya. Yang pertama, isolasi. Ya. Ekstraksi dari natural product. Mahasiswa pernah praktikum ya? Destilasi kukus itu kan mengisolasi minyak cengkeh ya. Nah, minyak cengkehnya itu mengandung apa misalnya? Mau diambil senyawa kimianya tertentu, itu namanya isolasi. Ya, contohnya di sini sudah ada ya. Daun remujung. Mungkin kalau orang Jawa ini namanya daun remujung, nggak tahu kalau bukan orang Jawa namanya apa. Ya. Daun remujung itu sudah dipelajari ya, dan sudah diidentifikasi mengandung komponen yang sangat efektif menyembuhkan sakit ginjal. Ya. Maka si komponen aktif ini bisa diambil atau istilahnya diisolasi, bukan? Ya. Nah, itu namanya isolasi tadi, isolasi atau ekstraksi dari natural product. Nah, ini sudah dijual, mereknya Calcusol. Sekarang sudah ada merek lagi. Pernah saya ke apotek. Kalau Calcusol ini bentuknya tablet atau kapsul. Yang pernah saya lihat di apotek itu bentuknya larutan. Cuma mereknya ibu lupa. Larutan hasil ekstraksi daun remujung. Atau contoh kedua. Nah, Anda tahu ya, teh ya, sering minum teh bukan? Nah, ternyata di dalam teh itu ada senyawa kimia namanya tein. Tein ini punya kemampuan menaikkan tekanan darah. Ya, jadi kalau orang punya
sakit tekanan darahnya rendah, lah minum teh saja kan begitu ya. Tapi kalau minum teh kan yang harus diminum banyak sekali dan waktunya lama. Nah, kalau pengen efeknya lebih cepat, maka diekstrak, diambil tehinnya ya, sehingga nanti kita bisa mempunyai ekstrak yang kadarnya lebih besar, sehingga efeknya lebih cepat. Nah, ini namanya isolasi ataupun ekstraksi dari natural product. Mahasiswa bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Di negara kita itu banyak sekali. Oke. Tadi yang kedua namanya, ya ini pola pertama hanya mengisolasi saja, tidak membuat, hanya mengambil saja. Pola yang kedua adalah polanya orang farmasi ya. Senyawa dasarnya sudah ada di natural product ya. Kemudian dilakukan modifikasi. Nah, ini contohnya adalah kurkumin. Kurkumin adalah senyawa kimia yang ada pada kurkuma. Mahasiswa ada yang tahu kurkuma? Hanantio tahu nggak kurkuma? Nggak tahu. Dea Silky tahu nggak kurkuma? Wah, ini nggak pada kuliah ya. Ayo dibuka. Kunyit bukan ya, Ibu? Hah? Kunyit bukan ya? Bukan, kunyit bukan kurkuma. Temulawak, Bu. Temulawak. Ya, betul, temulawak. Jadi ini sejenis jahe Laos. Itu ya. Ini ada kurkuma. Kurkuma temulawak memang kuning seperti kunyit, tapi kalau kurkuma itu lebih besar bentuknya. Ya. Kurkuma itu mengandung senyawa aktif diberi nama kurkumin ya, diberi nama kurkumin. Kurkumin itu adalah obat anti inflamasi ya, anti radang ya. Nah, sekarang si kurkumin ini sudah ada yang memodifikasi. Jadi bahan awalnya ini mengambil dari kurkuma, kurkuminnya diambil, diekstrak, kemudian struktur kimianya dimodifikasi, masih dirahasiakan ya oleh dosen farmasi UGM yang katanya khasiatnya lebih manjur ya. Ini pola kedua dari bidang farmasi. Pola ketiga dari natural product screening adalah meniru. Meniru. Jadi di alam itu ada senyawa yang ada pada natural product, kemudian ditiru. Nah, ya. Sekarang contohnya tidak harus senyawa farmasi ya, kita senyawa umum ya. Parfum ya. Atau esen itu apa? Yang misalnya rasa buah jeruk gitu ya. Itu senyawa kimia yang rasanya persis buah jeruk kan sudah bisa dibuat. Lah dasarnya apa? Dasarnya komponen kimia dari bahan alam tertentu diisolasi. Jadi kalau misalnya esen buah jeruk, jadi pertama buah jeruk diisolasi. Zat apa yang membuat rasanya seperti buah jeruk? Nah, zat tersebut dianalisis struktur kimianya ya. Dipakai GC, NMR, IR, UV ya, MS ya, akan ketemu struktur kimianya, kemudian ditiru, disintesis di tabung reaksi. Nanti harganya akan jadi lebih murah ya. Nah, contohnya bunga melati itu kandungannya cuma 0,01% minyaknya. Ya. Nah, kalau saya punya 1 ton bunga melati, minyaknya jadi berapa, Mbak? Mari kita hitung. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Minyaknya jadinya berapa, Mas? Mbak Nabila. Minyaknya sama dengan 0,01% kali 1000. Berapa, Mbak?
0,1 kilo. 0,1 kilogram ya. Berapa gram? 100 gram ya. Ya toh? Kalau misalnya rho-nya 1, berarti volumenya juga 100 mili bukan? Jadi dari 1 ton itu dapat, ini rho-nya biar gampang saya ngitung aja. Rho-nya minyak itu bisa 0,8 sampai 1,2 ya. Nah, jadi dari 1 ton bunga melati itu hanya didapatkan minyak bunga melatinya 100 mili. Terus regane piro, Mbak? Mbak Nabila kira-kira. Nah, kalian bisa nyari kalau 1 kilo bunga melati itu berapa? Kalau 1 ton 1000 kilo terus harganya berapa? Bisa membayangkan kalau minyak bunga melati asli itu ya harganya mahal sekali. Nah, kok parfum bunga melati murah, Bu? Ya murah karena itu sintesis. Bukan asli dari bunga melati, sudah bisa dibuat. Sampai di sini ada pertanyaan? Natural product screening. Bunga mawar itu lebih sedikit lagi kandungan minyaknya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Natural product screening ya. Nah, seperti itu pola-polanya orang farmasi ya, orang-orang bidang farmasi. Ini pola pertama, natural product screening. Yang nomor 2 dan 3 sebenarnya sama dengan kita, random molecular assembly dan combinatorial chemistry. Jadi kalau ini pola pertama, nah pola 2, 3 ini sama dengan kita, random molecular assembly. Itu percobaan kita ya, membuat sesuatu dengan cara coba-coba. Nah ini contohnya, kalau bidang teknik kimia gitu kan ya, oh coba, kalau konsentrasi dinaikkan gimana efeknya gitu ya. Kalau suhu dinaikkan gimana efeknya, dilakukan secara random ya, tidak berpola. Tidak ada polanya, ya. Itu namanya random molecular assembly. Punya kelebihan. Kalau coba-cobanya bejo tahu nggak, Mas? Untung. Bejo itu beruntung ya. Kalau bejo, ya nyoba-nyoba langsung jadi, gitu kan ya. Tapi kalau nggak bejo, dicoba sana-sini, semuanya gagal dan tanpa pola. Ya. Untuk itu kemudian ada pola yang ketiga, combinatorial chemistry, melakukan percobaan secara sistematis. Nah, kalau mahasiswa ini kan semua sudah penelitian ya, rata-rata hampir 50% itu sudah, meskipun belum selesai pasti sudah masuk laboratorium ya. Kalau kita mengadakan eksperimen di laboratorium, kita bisa menggunakan rancangan percobaan yang sistematis. Misalnya di contoh ini, kita menggunakan variabelnya ada 2, suhu dan konsentrasi. Nah, suhunya kita atur ya. Kita atur 3 level. T1, T2, T3. Levelnya berapa itu? Baca dulu dari literatur. Reaksi ini biasanya akan bagus pada rentang suhu berapa ya? Nah, itu dicoba. Konsentrasinya di contoh ini saya buat juga 3 level konsentrasinya. Nah, kemudian kedua variabel ini dikombinasikan secara sistematis seperti yang saya tuliskan di tabel ya. Nah, maka kita bisa hitung berapa jumlah percobaannya. Karena masih gampang itu ada 9 ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah banyaknya eksperimen itu sama dengan level. Levelnya ada 3, variabelnya ada 2. Jadi ada 9 percobaan.
Nah, kalau cuma 2 variabel kan dikit ya, Mbak. Lah kalau variabelnya 3, berapa percobaan? Ya 3 pangkat 3. Kalau variabelnya 5, ya 3 pangkat 5. Ya, seperti itu. Jadi memerlukan banyak percobaan kalau yang kombinatorial chemistry. Jadi punya kelebihan dan kekurangan, Mbak. Ya. Jadi kalau kombinatorial chemistry jumlah percobaannya banyak. Ya. Ya pasti butuh waktu dan biaya yang besar. Ya. Kalau random itu ya irit karena dikit, cuma nggak tahu hasilnya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau bidang teknik kimia gimana? Kalau bidang teknik kimia nggak ada pola kayak apa? Natural product screening tadi. Kalau bidang teknik kimia ya pakai yang kombinatorial chemistry itu sama random molecular assembly, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya akan contohkan yang kombinatorial chemistry. Ya. Nah, meskipun banyak percobaan, tapi ini bisa digunakan untuk bidang-bidang tertentu yang cocok. Ya, ada yang nggak cocok pakai kombinatorial chemistry. Oke, ini contoh pertama. Ya, di buku Kassler ini ada perusahaan namanya Milhaud and Corporation, ya. Mau mengembangkan katalis untuk membuat fuel sel bahan bakar. Kita kuliah sampai jam berapa ya? Cukup ya, satu contoh ini cukup. Sel bahan bakar itu apa toh, Bu? Nah, sel bahan bakar itu seperti ini. Saya ngambil pinjem internet ini ya, pinjem Google ini ya. Jadi sel bahan bakar. Ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan bahan bakar metanol. Ya. Perhatikan yang ada di layar ya. Pada tidur semua? Nabila tidur enggak, Nabila? Hah? Nabila tidur enggak? Hah? Nah, nanti tidur jangan-jangan. Hadir. Nah, ini gambaran sel bahan bakar ya. Oke, fuel cell. Kalau di teknik kimia ahlinya Bu Profesor Mahreni itu ahli fuel cell ya. Nah, ini kalau Bu Mahreni selnya bahan bakarnya hidrogen. Cuma kalau hidrogen itu tangkinya susah, lebih mudah metanol ya. Ini metanol. Ya. Metanol akan jadi bahan bakar fuel cell ya. Metanol akan direaksikan di anoda untuk menghasilkan H+. Seperti ini ya. Nah, H+. Jadi direaksi di anoda itu menghasilkan H+ dengan katalis yang mau dikembangkan ini tadi, PTRU ya. Jadi anodanya adalah PTRU ya. Nah, kemudian H+-nya kemana, Bu? H+-nya akan dikirim ke katoda. Di katoda dialirkan udara atau oksigen. Oksigen akan bereaksi dengan H+. Ya. Oksigen bereaksi dengan H+ menghasilkan H2O. Ini menghasilkan energi. Ya. Menghasilkan energi. Nah, inilah ya. Maka disebut fuel cell. Sel ini menghasilkan energi. Nah, antara anoda dan katoda dipisahkan oleh suatu membran. Apa fungsinya membran?
Nah, yang ke katoda yang disuruh lewat cuma hidrogen, enggak boleh yang lain, maka dikasih membran. Ibu Profesor Mahreni dulu ini menciptakan ini membran ini untuk digunakan pada fuel cell. Seperti itu gambarannya. Nah, fungsinya katalis adalah merubah metanol menjadi H+. Ya. Nah, seperti itu ya. Cuma nanti percobaan membuat katalisnya tidak akan dicek pada fuel cell ini, enggak. Tidak usah sampai dimasukkan ke dalam fuel cell, ya. Nanti caranya seperti ini. Ya. Saya balik ke depan ya. Jadi katalis sebelumnya itu hanya mengandung logam PT dan Ru, ya. Nah, karena kurang efisiensinya kurang, maka kemudian si Milhau Corporation ini bermaksud membuat katalis yang lebih baik, ya. Maka dibuatlah campuran dengan menambahkan aditif. Aditif itu untuk memperbaiki sifat katalis, ya. Pakai logam osmium, iridium, dan rhodium. Ya. Nah, nanti akan dibuat kombinasi dari 5 ini, 5. Ya, jadi variabelnya ada 5, ya. Nah, jadi nanti hanya dibuat campuran saja gitu ya. Nah, dibuat campuran. Nah, komposisinya macam-macam ya. Menurut di sini ada 645 kombinasi. Ya, enggak tahu ini levelnya berapa. Kalau 5 kali 5 berapa, Mbak? 5 pangkat 5 berapa, Mbak? 25 kali 25 kali 5. Kalau 5 level kan? Jadi berapa, Mbak, ini? 2625 kali 5. Oh, enggak sampai 5 pangkat 5 ini ya. Nah, pada singkat cerita akan dibuat kombinasi seperti ini. Yang pertama tidak dicampur-campur, 5 elemen murni, jadi PT sendiri, Ru sendiri, osmium sendiri, iridium sendiri, rhodium sendiri. Kemudian dibuat kombinasi 2 elemen saja. Ada 5 logam, kemudian dibuat kombinasi terdiri dari 2. Ya. Nah, ternyata kombinasinya ada 80. Kombinasi 3 elemen, kombinasi 4 elemen. Ternyata enggak 5-5-nya langsung dipakai semua ya. Nah, jadi totalnya ini. Dibuat gini ya, pokoknya dicampur-campur, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam larutan metanol. Caranya begini, ini ada metanol. Kemudian ini katalis ya, katalis ada 645 katalis, berarti nanti kita akan punya 645 gelas beker yang berisi metanol. Kemudian ini dimasukkan. Kalau dimasukkan, tentu saja terjadi reaksi seperti ini tadi. Nih, reaksinya ini tadi. Metanol akan menghasilkan H+. Ya. Jelas ya? Metanol akan menghasilkan H+. Taunya H+-nya banyak atau tidak dari mana? Ini. Kalimat yang ini. Campuran akan diberi senyawa fluoresen, luminescen ya. Jadi senyawa fluoresen ini kalau ketemu H+ akan menghasilkan pendar sinar ya. Pendar sinar. Semakin pendarnya semakin terang berarti H+-nya banyak. Tesnya cuma begitu saja. Jelas sampai di sini?
Halo? Sudah jelas belum? Jelas, Bu. Atau tidur semua? Jadi tidak perlu Jelas. tes katalis ini sampai dimasukkan ke dalam fuel cell lah ya, mahal sekali nanti biaya penelitiannya. Dibuat yang sederhana. Ya. Jadi katalis memang dibuat. Nah, jadi random molecule assembly ya enggak apa-apa kalau kasusnya seperti membuat katalis, karena mau tak mau memang harus dibuat banyak sekali percobaan. Ya. Nah, jadi nanti pendarnya bisa diukur ya. Yang paling terang itulah katalis yang paling bagus. Nah, ini langsung ada di kesimpulannya saja ya. Kesimpulannya adalah best result ya. Kesimpulannya tidak satu macam yang paling bagus ya. Ini ada beberapa yang paling bagus ya. Ada dua ya ini. Ada dua komposisi yang katanya paling bagus, PT-nya 44%, RH-nya 41%, osmiumnya 10%, dan iridiumnya 5%. Itu yang pertama. Yang kedua, PT-nya 62%, rhodiumnya 25%, dan osmiumnya 13%. Bu, maaf Bu, suara Ibu tidak terdengar Bu. Ah, Bu, suaranya hilang, Bu. Kepencet tidak sadar. Saya ulang ya. Jadi di langkah berikutnya, ide tadi kan banyak banget ya Mas. Halo? Ya, Bu. Masuk, Nah, Bu. ide itu banyak. Jadi ide itu perlu diringkas, perlu disorting. Di tahap ide ini ada sorting, bukan selection. Selection nanti di tahap berikutnya. Ya. Nah, sorting. Sorting meringkas. Dari 100 ide perlu diringkas. Waduh, nek 100 itu meringkasnya ya tidak mudah. Tapi yang di bagian sorting ini meringkasnya masih dengan cara yang kualitatif saja ya. Jadi belum dievaluasi. Nanti kalau sudah di selection itu dievaluasi teknis dan non teknis. Ya. Jadi di sorting itu tidak ada cara khusus ya. Tidak ada cara khusus. Jadi ini poin yang ketiga, step pertama sorting itu secara kualitatif saja. Ya, kalau ada yang mirip gitu ya, bisa dibuang salah satu. Jadi belum ada penilaian, masih kualitatif saja. Contohnya ya. Nah, baru nanti di screening itu sudah ada penilaian. Jadi sorting dulu baru screening. Sekarang saya tunjukkan sorting. Di bukunya Pak Kassler itu ada idea for new laundry detergent causing less pollution. Bagaimana
membuat deterjen baru untuk mengurangi polusi. Ini saya ngambil di bukunya Pak Kasler aja ya. Jadi ada di halaman ada di halaman 49 ya. Bagaimana membuat deterjen baru yang menyebabkan untuk mengurangi polusi. Ini ide-ide yang dibuat oleh anggota tim. Mari kita lihat satu persatu. Ya nomor 1 itu ya aneh ya Mas. Wash without soap. Ya nyucinya nggak usah pakai sabun. Lah bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Enggak. Nah, tergantung toh. Throw the cloth away. Buang ya? Atau gimana? Yang nomor 2 artinya apa? Loh, kok diem aja? Lempar, Pak. Pakaian. Dibuang toh artinya? Ini akan artinya anu toh? Baju sekali pakai toh ini maksudnya? Iya. Ya. Ide ketiga, ini ide kok ya? Gunakan sabunnya dikit. Ini orang ngirit ini ya. Gunakan airnya sedikit. Apalagi nomor 4 ya, kita baca mungkin tidak harus semua nanti ya. Gunakan sabun yang lebih efektif. Tambahkan enzim pada deterjen. Ini yang usul orang mikrobiologi gitu ya. Tambahkan sel mati pada deterjen. Tambahkan sel hidup pada deterjen. Ini ahli-ahli biologi nih yang usul. Apalagi yang nomor 10 ini anggota timnya dari teknik mesin ini. Improve the washing machine. Ya diperbaiki toh mesin cucinya biar bisa mencuci lebih efektif gitu mestinya ya. Nah, nomor 11 itu orang teknik kimia, kalian-kalian itu pasti usul. Ya biar tidak menyebabkan polusi ya recycle the soap. Jadi sabun yang sudah dipakai disuruh recycle. Piye caranya ya Mas kira-kira? Ayo, saya tantang kalian. Merecycle soap gimana? Ayo, siapa yang sudah punya ide? Amanda, punya ide enggak merecycle? Kamu kalau cuci baju, air cuciannya di-recycle bisa enggak? Agak susah, Bu, sepertinya. Nah, kemudian macam-macam ya ini. Kemudian nomor 15 itu orang mikrobiologi lagi. Tumbuhkan mikroba pada baju kotor. Jadi baju kotornya disuruh dimakan mikroba kotorannya. Nah, itu juga usulnya ahli mikrobiologi itu. Yang nomor 19 itu ahli termodinamika itu. Bajunya direndam pada N2. Ya. Yang nomor 22 itu ngirit lagi, dicuci sampai setengah bersih lah piye itu ya, usul kok aneh ya. Tapi nggak apa-apa, usul aneh-aneh itu nggak apa-apa. Ya, ide yang aneh-aneh itu biarin aja, mungkin sekarang belum, 10 tahun lagi mungkin terjadi. Nomor 24 ahli kimia. Teknik kimia juga bisa dicuci dengan basah. Ya toh? Kotoran dicuci dengan basah, jadi malah jadi sabun. Ya. Kalau kotorannya minyak itu bisa. Ya. Waktu bikin sabun di praktikum organik minyak tambah basah kan? Ya. Jadi mencuci dengan basah. Ya, jangan pakai tangan ya, pakai sarung tangan. Oke. Pisah nomor 25 ini orang yang teliti ini ya, orang manajemen mencuci ini ya. Pisahkan
baju-baju yang mau dicuci, yang bersih, yang berwarna, yang berbau gitu ya. Nah, jadi nanti baju-baju yang terlihat bersih pakai deterjennya sauprit gitu ya. Nah, untuk mengiritkan, untuk mengurangi polusi. Oke, yang lain. Ayo mari kita lihat. Nomor 33 dry clean. Pakai klorin. Ya, tidak pakai deterjen, pakai klorin ini ya. Free solvent ya. Oke. Banyak yang harus mahasiswa pelajari maupun saya pelajari tentang produk-produk baru ya. Dry clean itu Ibu juga kurang ahli ya, tapi berusaha membaca. Kalau yang nomor 40 pakai ultrasonik, membersihkan baju pakai ultrasonik. Saya juga belum kepikiran seperti apa ya Mbak dan Mas. Mungkin Mbak dan Mas malah sudah terpikir atau malah sebenarnya di pasaran sudah ada. Mencuci pakai ultrasonik itu sudah ada belum Mas? Mas apa ya? Yang cowok-cowok kan ngerti ya mesin-mesin. Apa ya? Siapa yang laki-laki di kelas ini? Selain Hanantio, dari tadi Hanantio saja. Oh, banyak ceweknya. Nuno itu cewek apa cowok? Nuno Vansa cewek apa cowok? Cowok Ibu. Oh, cowok. Udah ada belum? Mesin pencuci ultrasonik udah ada belum? Sejauh ini saya belum dengar Ibu. Belum tahu ya. Mungkin di mall-mall itu ya. Kemudian ada yang usul nomor 42. Gunakan pressure of wave. Ya, gunakan apa? Gelombang bertekanan. Nomor 43, tidak pakai sabun ini ya. Cook cloth in high pressure water. Jadi bajunya dicuci dengan menggunakan air bertekanan tinggi. Apakah kotorannya jadi rontok? Saya juga belum tahu. Ya, coba mahasiswa pikirkan ini. Apalagi macam-macam ya. Yang nomor 50 ini ahli lingkungan. Adsorb deterjen in clay. Artinya deterjen yang bekas nyuci itu kemudian diadsorpsi gitu ya. Jadi ini penanggulangan. Kalau ini kan limbahnya sudah terbentuk, kemudian mengurangi polusinya setelah terbentuk. Yang lain-lain tadi adalah mengurangi polusi, jangan sampai polusinya banyak. Ya tadi ya mengurangi polusi dari depan ya, menggunakan sedikit sabun ya, menggunakan apa tadi direndam pakai apa? Air bertekanan itu kan artinya mengurangi penyebabnya ya. Tapi kalau yang nomor 50 itu setelah terjadi polusi dikurangi akibatnya. Nah, boleh saja dari segi manapun boleh ya. Nah, sampai 50 ide. Nah, kalau mau disorting mana yang mau dikerjakan? Maka perlu diringkes ya. Nah, ini contoh meringkesnya ya. Dikelompok-kelompokkan. Ya. Dikelompok-kelompokkan. Ya, ada Romawi 1 sampai 4 ini ya. Ini selesai cerita ini nanti waktunya habis enggak apa-apa ya. Jadi enggak mungkin saya ganti subtopik ya. Nah, coba perhatikan. Dari ke-50 tadi bisa dikelompokkan yang Romawi 1 itu new soap ya. Deterjen yang baru ya. Kemudian ya di tentang deterjennya ya kalau Romawi 1. Kalau yang Romawi 2 itu tentang mesinnya, new washer design. Ya. Tentang mesin cucinya, tentang bagaimana mencucinya itu dikelompokkan di Romawi 2. Kemudian yang Romawi 3 improving ya, improving dry cleaning ya. Oke.
Kemudian yang Romawi 4 itu new direction. New direction itu artinya apa ya, Mas? Halo, Mbak Nabila, new direction itu apa? Arah baru. Jadi sebetulnya terobosan baru gitu, Bu. Terobosan baru ya. Iya. Kalau penyanyi itu direction apa? One Direction. Ya ada Pak. Ya. Jadi gitu ya Nah, kemudian yang nyusup saja masih dikelompokkan lagi ya. Kelompok A itu dari segi kimia ya. Romawi 1A coba perhatikan, ada chemistry, ada tadi mencuci dengan basah gitu ya. Yang biochemical tadi yang ditambahi mikroba tadi, tambahi enzim itu ya, ada nomor 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, yang biokimia. Terus easier to recycle ya. Jadi bagaimana apakah bisa di recycle ya? Nah, kemudian yang teknik mesin kan kelompoknya Wasser Design ya. Menciptakan, mendesain mesin cuci yang baru. Misalnya pakai ultrasonic, mesin cucinya pakai ultrasonic and pressure wave ya, yang Romawi 2, kemudian A besar gitu ya. Kemudian menggunakan energi panas, Romawi 2 yang B besar. Tadi kan ada yang di cooking tuh ya, cooking with apa gitu tadi ya. Nah, ada yang pakai sinar, tadi saya juga baca. Kemudian yang Romawi 3 itu dikelompokkan menjadi improve dry cleaning ya. Nah, ada macam-macam tadi ya. Silahkan dibaca dan yang new direction terobosan baru ya. Disposable clothing ya. Bajunya dibuang. Kalau soil resistant clothing itu artinya apa ya, Mbak? Ada yang bantu Ibu? Soil resistant clothing. Nomor 21. Soil resistant clothing. Ya, silahkan dibaca. 22, 23, 25. Apa? 22, 23, 25. Nah, itu yang alternatif ya. Oke. Jadi seperti itu, contoh-contoh lain masih ada di buku Kasler, nanti silahkan dibaca sendiri. Idea for a new lithographic ink with reduced solvent emission. Ya, kalau yang ini adalah ide untuk tinta ya. Tinta yang akan mengurangi emisi pelarut. Jadi tinta printer itu membutuhkan pelarut. Pelarutnya itu berbahaya karena bisa terjadi emisi, menguap dan sebagainya. Nah, bagaimana idenya untuk mengurangi emisi dari pelarut ya? Silahkan yang contoh kedua bisa dibaca dan bisa pula dibaca di bukunya Kasler ya. Minggu depan kita lanjutkan yang strategi for idea screening. Kalau tadi kan cuma mengelompok-ngelompokkan ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan screening. Kalau screening nanti harus diberi penilaian. Seperti itu. Saya bolos 12 menit. Kan kuliahnya harusnya sampai jam 2 ya, karena mulainya jam 12.30, ini masih 13.48, tapi ini panjang nanti strategi for idea screening ini cukup panjang, daripada nanggung nanti saya juga tetap paksa mesti mengulang ya. Jadi kuliahnya saya tutup sampai di sini, mau saya absen dulu karena terdiri dari 3 kelas.
Ini pesertanya 47 terdiri dari kelas C, kelas A, dan kelas E. Ya. Biar saya tidak punya ganjelan tidak punya pomba. Saya absen langsung aja di sini ya. Bentar, saya bukakan sepadanya dulu. Saya akan panggil teknik produk kelas C dulu, baru nanti menyusul kelas A dan E ya. Oke. Teknik produk kelas C dulu ya, Mbak. Yang saya absen dulu, akan saya kelas C ini yang absen 27 dari 29 mahasiswa. Ya, sebentar saya share screen dulu. Yang kelas A dan E tadi itu saya lupa merubah ini ya. Belum bisa absen ya yang A dan E ya. Belum, Iya, Bu. Oke, yang A dan E nanti tolong ngelis di grup WA ya, yang hadir hari ini ya. Bentar, soalnya atau nanti saya absen langsung juga bisa. Ini sudah terlihat, Mbak dan mahasiswa, layarnya sepada untuk kelas C Sudah, dulu. Bu. Sudah, Bu. Bentar. Tadi yang hadir berapa? Ini yang absen ada 27. Saya absen aja tak panggil ya, yang ada bilang ada ya. Nuno ada ya, tadi ada. Aviana ada? hadir, Bu. Saya panggil aja biar mudah. Alisa? Hadir, Bu. Katrin? Hadir, Bu. Dwi Angga? Dwi Angga tidak hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, kok kamu nggak absen sepada? Iya, Bu. Lupa tadi, maaf, Bu. Elovan? Hadir, Elolvan? Bu. Hadir nggak? Hadir. Ernest? Hadir, Bu. Ananto ada? Geza? Hadir, Bu. Gesa Satya? Hadir, Bu. Wisnu Gani? Hadir, Bu. Rian Hidayat? Hadir, Bu. Lah kowe ra absen. Iya, Bu. Maaf, Bu. Lupa, Bu. Besok lagi ini udah ketiga ya saya ngabsenkan. Minggu keempat saya enggak mau ya. Itminan, Hadir, Bu. Jaintan, yang keras hadir enggak? Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Endah, Hadir, Bu. Putra Samuel, Putra Samuel ada di Zoom enggak? Kalau ada silahkan bersuara. Kalau enggak ini takdel loh ya absennya. Enggak ada? Enggak ada saya del ya. Kania, Hadir, Bu, Bu. hadir, Bu. Maaf, maaf. apa sing hadir? Putra. Putra Samuel, Bu. Lah kok tadi nggak bersuara kenapa? Haikal? Ke toilet tadi, Bu. Haikal? Haikal hadir, Bu. Mawari? Hadir, Bu. Mustika? Hadir, Bu. Nabila hadir. Ini Srina? Hadir, Bu. Devito? Hadir, Bu. Rahmat Darmawan? Hadir, Bu. Rizkina? Hadir, Bu. Yosef Sigit? Yosef Sigit? Kalau nggak ada saya tentang tidak hadir. Helven ada. Muti? Hadir, Bu. Irvina? Hadir, Bu. Oke. Sekali lagi. Yosef Sigit ada enggak?
Nggak ada. Oke. Sekarang saya mau absen kelas A ya. Soalnya tadi saya lupa mengganti tanggal. Oke. Kelas teknologi produk kelas E dulu ya. E dulu ya, maaf. E dulu. Siapa yang hadir saya tidak tahu. Maka sekarang mau saya absen. Saya masih ngasih tanggal Senin. Yuk, siap. Waduh. Frista? Enggak ya. Fauzan? Enggak. Alif? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Ini sudah ke-share, yang kelas E sudah ke-share di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Enggak, layar layar apa? Layar apanya? Waduh, malah ketutup. Sebentar. Share. Wah, kali ini kalau yang E. Amanda Danda, Hadir, Bu. Amanda Eliora ini kelas E. Iya, Bu. Oke, berarti gitu aja ya. Berarti terpaksa saya harus manggil semuanya. Alivia dan, Alivia sudah. Alivia Dinda? Nggak ada. Soraya? Nggak ada. Fatimah Azakiyah? Nggak ada. Briliana? Hadir, Bu. Briliana. Kemudian Dea Silki ada tadi ya. Iya, Bu, hadir. Tapi kalau dipanggil nggak pernah jawab. Tadi Hasna Giti? Nggak ada. Amanda Kirana? Hadir, Bu. Gilang Maulana? Hadir, Bu. Mega Selvia? Hidayat? Nur Wahid? Nggak ada. Aurelia? Hadir, Bu. Septi? Indah Siga? Nggak ada. Detri? Hadir, Bu. Gratia? Hadir, Bu. Krisna Yuda? Yahira Kansa? Hadir, Bu. Zaro? Hadir, Bu. Muflihah? Hadir, Bu. Oke, kelas E sudah saya absen. Kemudian kelas A, bentar ya. Kelas A. Nah, ini stop share dulu. Sekarang saya mau buka yang kelas A. Baik, kelas A, mari kita absen. Terpaksa harus semuanya saya baca.
Muhammad Fauzan, Afghani, Aisyah, Hadir, Bu. Alivia Fasa, Karisa, Fitrah, nggak ada, Fitrah Indah, Brian, Hadir, Bu. Denny, Dewinta, Hadir, Bu. Deva, Hafiz, Sabenia, Ifadatul, Leo Isam. Hadir, Bu. Leo Isam hadir. Hadir. Nur Halisa, Sinta Hadir, Bu. Sinta Justisia, Muhammad Ataya, Basit Rafi Kusuma, Levania, Najwa, Rizky Amanda, Ibu Najwa hadir. Najwa hadir. Najwa hadir. Destiana, Sepalita, Francisca Tampu Bolon, Hadir, Bu. Norma saya. Oke. Sudah saya absen 3 kelas semuanya. Kita akan tutup.